Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Mazmur Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Biar saat ini kita datang sama Tuhan, bukan karena sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan yang setiap hari kita lakukan. Tapi tiap kali kita datang sama Tuhan, datang dengan penuh kerinduan. Rindu akan hadirat Tuhan. Rindu mengalami perjumpaan dengan Dia. Rindu mengalami kasih sayangnya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, oh sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh Tuhan, keselamatanku. Katakan dari hatimu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, oh selamanya. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, indah di hadiratmu. Haleluya.
Kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Kami datang padamu dengan kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, buka hatimu, sembah Dia, nikmati Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiarada baharana la barana lamu. Shiridiana la barana lamba ya shikidi binarana lamba. Oh, hadiratmu, hadiratmu. Kiara baharada la barana la barala barala barala. Biar setiap kami mengalami hadirat-Mu Tuhan saat ini. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kami mengalami hadirat-Mu, Shekinah glory-Mu Tuhan. Turun dalam nama Yesus, menjamah setiap kami, menjamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kiarara barala batakara barala 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 ba. Kina barala mayarada la barala barala barala. Kuriara barala 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 ba. Shidi diara la barala barala barala. Hadirat-Mu memberkati kami. Hadirat-Mu mengurapi kami. Shalom HCC Family, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama saudara dalam saat teduh secara online kali ini. Saya percaya bahwa kalau saudara ada sampai hari ini, artinya masih ada pengharapan di dalam Tuhan, masih ada sukacita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saya berdoa juga biar saudara dimanapun saudara berada saat ini, saudara tetap diberkati Tuhan, saudara tetap dilindungi Tuhan, saudara tetap sehat dan tetap bersemangat. Haleluya. Sebelum saya masuk dalam sharing saat teduh, saya ingin mendorong saudara untuk mari membagikan setiap konten online yang saudara terima dari YouTube, dari sosial media HCC. Saudara tinggal copy linknya dan forward itu WhatsApp ke teman, kerabat, keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati Tuhan. Hanya dengan gerakan sederhana dari jari saudara, saudara bisa membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Oleh karena itu, mari saudara bersama-sama kita menyebarkan firman Tuhan, kita melayani meskipun lewat digital. Haleluya. Dan juga bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, atau saudara ingin bersaksi, ataupun saudara butuh di konseling, atau membutuhkan informasi apa saja, saudara dapat menghubungi nomor telepon gereja yang tertera pada layar saudara. Sebelum saya sharing, mari saya ajak saudara untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari yang indah ini, di hari yang baik ini, kami rindu mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus berikan kami hikmat, buka pikiran kami, buka mata kami, buka telinga kami, bahkan buka hati kami, agar dapat menerima setiap firman Tuhan ini dan tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke. Saat ini saya ingin sharing sesuatu, melanjutkan sharing saya di minggu yang lalu, yaitu tentang sinergi. Kali ini sinergi part yang kedua. Jika saudara ingin mendengarkan sharing saya tentang sinergi part yang pertama, saudara bisa klik link yang ada di layar saudara jika saudara menonton YouTube. Oke, sinergi. Saya kembali menjelaskan sedikit tentang sinergi. Sinergi adalah bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan rindu kita bekerja sama dengan Dia. Karena kalimat yang sering saya ucapkan bahwa Tuhan mampu melakukan segalanya. Dia Tuhan yang maha mampu. Tetapi Dia tidak melakukan semuanya. Mengapa? Bukan karena Dia tidak mampu atau Dia tidak bisa, tetapi ada beberapa hal yang Dia siapkan untuk kita yang mengerjakannya. Ada hal-hal yang menjadi bagian Tuhan untuk Tuhan kerjakan, dan ada hal-hal yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Itulah mengapa saya sebutkan sinergi, karena Tuhan mencintai sinergi. Tuhan menciptakan kita untuk membangun hubungan dengan Dia, untuk berkomunikasi dengan Dia. Tetapi Tuhan menciptakan otak, pikiran, hikmat
agar kita dapat melakukan pekerjaan kita. Tuhan bukan pribadi yang mau mengerjakan semuanya dan kita cuma diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi dia menyukai sinergi. Dia ingin kita mengerjakan pekerjaan yang baik. Dia memberikan kita hikmat, kemampuan, kekuatan, talenta, karunia untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi bagian kita. Nah, dalam sinergi part yang kedua ini, saya ingin share satu hal yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, yaitu menjaga hati. Menjaga hidup kita, Tuhan menjaga hidup kita. Tetapi soal menjaga hati, itu adalah bagian kita untuk menjaganya. Mengapa sangat penting menjaga hati? Firman Tuhan di Amsal 4 ayatnya yang ke-23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saya suka baca ayat yang sama dalam versi terjemahan yang lain agar mendapatkan makna yang lebih dalam tentang ayat-ayat yang saya baca. Saya bacakan bagi saudara dalam versi bahasa Inggris. Guard your heart with all vigilance. Dalam bahasa Inggris, dalam New English Translation, di kalimat yang kedua, dikatakan, for from it are the source of life. Dalam bahasa Indonesia dikatakan terpancar kehidupan. Dalam bahasa Inggris dikatakan sumber kehidupan, source of life. Artinya ketika hati saudara buruk, maka hidup saudara buruk. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Mengapa hati begitu penting? Karena itulah sumber dari kehidupan saudara. Ketika hati saudara pahit, maka yang keluar dari hidup saudara adalah hal-hal yang pahit. Tapi ketika hati saudara baik, maka hal-hal yang baik terpancar kehidupan. Orang-orang yang bertemu saudara, orang-orang yang melihat saudara, mereka menerima hal yang positif, energi yang positif, bahkan kehidupan. Mereka dikuatkan, mereka bersemangat karena saudara memancarkan kehidupan dari hidup saudara. Dan juga mengapa hati sangat penting. Ada sedikit perbedaan makna dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mengatakan hati, sedangkan bahasa Inggrisnya adalah heart. Nah, sedangkan arti dari heart adalah jantung. Sedangkan heart diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai hati. Nah, sebenarnya apa sih arti dari heart, dari hati? Arti dari hati atau heart adalah jantung. Saudara pernah dengar bahasa Inggris mengatakan bahwa heartbeat atau detak jantung. Kemudian artinya ketika heart adalah jantung, kita sering menyanyikan lagu Lord, I give you my heart, I give you my soul. Arti sebenarnya dari lagu itu adalah ku berikan jantungku dan jiwaku. Karena arti dari kata heart atau hati sebenarnya adalah jantung. Karena bahasa Inggrisnya hati adalah liver. Organ liver itu ada di bagian agak di bawah di daerah sekitar perut. Sedangkan yang berdetak itu adalah jantung. Yang firman Tuhan katakan hati adalah jantung hati, adalah jantung yang berdetak. Ketika jantung saudara berdetak, maka ada kehidupan. Di mana jantung saudara berhenti, maka hilanglah kehidupan. Mengapa hati sangat penting atau jantung sangat penting? Karena itulah penentu kehidupan. Ketika jantung hati saudara baik, maka hidup saudara baik. Itulah mengapa firman Tuhan sangat menekankan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam bahasa Inggris, guard your heart. Lindungi atau jaga your heart, jantungmu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, itu hanya sekedar penjelasan mengapa hati sangat penting. Karena perbedaan bahasa, sebenarnya hati itu adalah jantung. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga hati? Saya ingin share pada saudara 2 tips bagaimana menjaga hati saudara untuk tetap baik. Yang pertama adalah perhatikan apa yang masuk. Apa yang masuk di pikiran saudara. Yang pertama adalah perhatikan apa yang masuk di pikiran saudara. Kenapa pikiran? Karena apa yang ada di pikiran akan mempengaruhi apa yang ada di hati. Oleh karena itu, saya ingin share hal yang praktikal, hal yang praktis yang saudara bisa lakukan, yaitu dengan menjaga apa yang masuk dalam pikiran saudara. Saat ini di dunia teknologi zaman seperti hari ini, sangat banyak informasi yang masuk setiap hari. Kita lihat handphone, lihat televisi, lihat sosial media, penuh informasi yang masuk.
Nah, sebagai orang yang menjaga hati, kita perlu waspada dan menfilter atau menyaring setiap informasi yang kita izinkan masuk di kepala kita. Dengan cara apa? Kita mulai dengan bijak memilih informasi yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita dengar. Ada hal-hal yang tidak perlu kita dengar, ada hal-hal yang tidak berguna. Mari kita lebih fokuskan diri kita kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang baik. Karena itu akan mempengaruhi hati kita. Tetapi ketika kita mengizinkan gosip masuk, berita-berita yang buruk untuk masuk di pikiran kita, kesalahan-kesalahan orang lain kita dengarkan, kekurangan-kekurangan orang lain kita dengarkan, hal-hal yang negatif kita dengarkan, akhirnya hal-hal yang negatif itu numpuk di kepala kita dan mengakibatkan suasana hati yang buruk. Bahkan kita bisa kepahitan kepada seseorang karena kita izinkan untuk memasukkan informasi yang buruk tentang orang itu di pikiran kita. Oleh karena itu, hal yang pertama adalah perhatikan apa yang masuk di pikiran kita. Jangan sampai kita tidak punya filter, kita tidak punya saringan, sehingga apapun yang ada di sosial media, kita dengarkan semua, kita terima semua, kita simpan semua, sehingga akhirnya hati kita lama-kelamaan menjadi buruk. Oke, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah perhatikan apa yang saudara simpan. Berarti apa yang masuk bukan satu-satunya cara, tetapi kita harus juga perhatikan apa yang saudara simpan. Maksud dari apa yang saudara simpan adalah apa yang saudara sering ulang di dalam pikiran saudara. Saya pernah sharein di youth lalu, saya katakan bahwa ketika seseorang menyakiti kita dan kemudian kita mengingat kembali perbuatan dia, dan besoknya kita mengingat lagi perbuatan dia, dan besoknya lagi kita lakukan terus, kita ingat terus kesalahan dia, kita sama seperti sedang disakiti berkali-kali. Ketika kita mengingat lagi perbuatan dia, kita sakit hati lagi. Kita mengingat lagi besoknya, kita sakit hati lagi. Artinya orang ini sebenarnya hanya menyakiti kita satu kali, tetapi karena kita mengulangnya dalam pikiran kita, kita disakiti setiap hari. Sehingga semakin hari kita semakin pahit, hati kita semakin pahit, kita semakin membenci. Oleh karena itu saudara, selain memikirkan apa yang masuk, kita perlu memperhatikan apa yang kita simpan dalam pikiran kita. Apa yang kita renungkan dalam pikiran kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa bagi yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Ketika kita merenungkan hal yang baik, kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan, justru kita akan memancarkan kehidupan. Hati kita akan memancarkan kehidupan, memancarkan buah-buah kehidupan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Tetapi kalau setiap hari yang kita renungkan adalah berita buruk, tidak ada harapan, kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, maka itu yang akan tertanam di hati kita. Sehingga yang muncul adalah kepahitan, hati yang pahit, hati yang buruk. Jangan berharap bisa keluar sesuatu yang baik dari seseorang yang hatinya buruk. Oleh karena itu saudara, saya ingin saudara semua memiliki hati yang baik. Gimana caranya? Apa yang seharusnya ada di pikiran kita? Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Biar hal-hal inilah yang kita renungkan dalam pikiran kita, sehingga akhirnya kita bisa memiliki hati yang baik. Ada hal-hal yang tidak perlu kita ulang-ulang dalam pikiran kita. Ada hal-hal yang tidak perlu kita simpan dalam pikiran kita. Ada kesalahan-kesalahan orang yang sebaiknya kita lupakan. Ada hal-hal buruk, hal-hal menyakitkan yang sebaiknya kita lepaskan. Mulai hari ini, mari saudara, kita lepaskan pengampunan. Kita lepaskan hal yang mencuri sukacita dan mencuri damai sejahtera kita. Mulailah untuk melepaskan itu. Ketika saya berkata seperti ini, muncul seseorang di pikiran saudara yang saudara sangat benci. Mari berdoa, katakan pengampunan, lepaskan pengampunan kepada orang tersebut. Karena saya pernah dengar dari Joyce Meyer berkata, membenci seseorang atau kepahitan kepada seseorang sama seperti sedang meminum racun dan berharap orang lain yang meninggal.
Ketika saudara membenci seseorang, seseorang itu tidak merasakan apa-apa. Justru hidup saudara yang menderita. Oleh karena itu, mengapa Tuhan ingin kita melepaskan pengampunan? Itu bukan untuk kebaikan orang lain, tetapi itu untuk sebenarnya kebaikan kita sendiri. Agar kita bisa memiliki hati yang sehat, hati yang baik. Mari saudara, kita lepaskan hal-hal yang tidak perlu ada di pikiran kita, di hati kita. Mari kita lepaskan pengampunan. Karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, hati yang penuh damai dan penuh sukacita menyehatkan badan. Bukan saja pikiran yang mempengaruhi hati, tetapi hati bisa mempengaruhi badan. Saya percaya ketika saudara memiliki hati yang baik, hati yang sehat, jantung yang sehat, saudara pasti memancarkan kehidupan. Bahkan tubuh saudara sehat, awet muda, tetap kuat. Saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Tidak, firman Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saudara. Amin untuk firman Tuhan. Saya berharap lewat firman Tuhan kali ini, saudara bisa lebih menjaga hati saudara dan hidup saudara memancarkan kehidupan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pelajaran yang berharga. Kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa menegur dan mengingatkan kami untuk melepaskan pengampunan. Untuk melepaskan setiap hal negatif dalam pikiran kami, Tuhan. Untuk menyaring, menfilter setiap informasi yang masuk ke kepala kami, Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk jadi pribadi yang lebih bijaksana. Untuk memilih yang mana yang kami ingin renungkan dan yang mana yang perlu kami lepaskan. Sehingga hidup kami, hati kami menjadi baik dan memancarkan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kami. Hamba pun berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang menyaksikan ini, yang saat ini sedang bergumul dengan kepahitan, dengan kebencian terhadap seseorang. Hamba berdoa Tuhan dari tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau bantu, Roh Kudus bantu, Engkau lembutkan hati saudara, hati jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka mampu untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada mereka Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan setiap hati yang terluka. Dan kalau Tuhan yang pulihkan, tidak pernah hampir sama seperti semula, tetapi selalu lebih baik dari semula. Hamba percaya Tuhan, saudara, hamba percaya setiap jemaat-Mu yang menyaksikan, hatinya dipulihkan, pengampunan dilepaskan, dan mereka bisa punya hati yang baik, sehingga kehidupan terpancar dari hati mereka. Terima kasih Bapa. Hamba percaya tidak ada jarak di dalam doa. Hamba percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh jarak. Meskipun lewat online, hamba percaya bahwa kuasa-Mu bekerja dalam setiap pribadi jemaat-Mu yang menyaksikan. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.